Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar cair PSSI dapat dana dari pemerintah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan perhatian yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada PSSI dan sepak bola nasional sangat besar. Di sela-sela rapat kerja kabinet di Istana Negara pada Selasa 10 Desember 2024, Erick menceritakan Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan bahwa dukungan pendanaan pemerintah untuk sepak bola nasional siap dicairkan secara bertahap mulai Januari 2025. Erick Thohir menambahkan, pemerintah mendanai alokasi dana dari sebelumnya 150 miliar per tahun menjadi 227 miliar per tahun. Namun pencairan dana itu akan dilakukan secara bertahap. Pencairan akan dilakukan secara bertahap di awal tahun sekitar 25 miliar rupiah. Bos JDT dukung Malaysia naturalisasi Bergson dan Hidalgo. Bos kaya raya Johor Darul Tazim, Tunku Ismail Idris, mendukung dua pemainnya Bergson da Silva dan Manuel Hidalgo untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia dan selanjutnya memperkuat timnas Malaysia. Tunku Ismail Idris membagikan pandangannya setelah timnas Malaysia tergabung di grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 bersama timnas Vietnam, timnas Nepal, dan timnas Laos. Bergson dapat dinaturalisasi sebagai langkah jangka pendek setelah menyelesaikan 5 tahun di Malaysia. Hidalgo juga untuk jangka panjang bersama pemain lain yang ada. Pemain JDT semuanya siap, ujar Tunku Ismail. Masalahnya, sesuai statuta FIFA, Bergson da Silva kemungkinan baru bisa memperkuat timnas Malaysia pada 2026, sebab penyerang asal Brazil itu bergabung dengan JDT pada Maret 2021. Sejak bermain untuk JDT, Bergson da Silva menjelma sebagai striker yang buas. Berdasarkan data transfermarket.com, pemain berusia 33 tahun itu mencetak 130 gol dan 26 assist dari 122 penampilannya. Setelah tiga uang dengan Bergson da Silva, Manuel Hidalgo juga diperkirakan eligible untuk memperkuat Malaysia pada 2026 karena tinggal di negeri jiran sejak Mei 2021. Winger asal Argentina itu berstatus sebagai pemain JDT yang dipinjamkan ke Seripang FC di musim ini. Selama berkarir di Malaysia, Manuel bermain 74 kali dengan 16 gol dan 28 assist. Jadwal Timnas Indonesia versus Laos Piala AFF. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 sudah dirilis. Laga selanjutnya turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup atau disingkat AMEC 2024 akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan live di RCTI dan GTV. Timnas Indonesia dan Laos mendapatkan hasil yang bertolak belakang di matchday pertama. Ketika skuad muda Timnas Indonesia menang 1-0 di markas Myanmar, Laos justru menjadi bulan-bulanan saat menjamu Vietnam atau kalah 1-4. Karena itu di atas kertas Timnas Indonesia disinyalir akan memenangkan pertandingan, sebab selain unggul skill, pengalaman pemain Timnas Indonesia tidak kalah dari Laos. Resmi Australia jamu Timnas Indonesia di Sydney. Timnas Australia akan menggelar laga kontra Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada matchday 7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dijadwalkan berlangsung 20 Maret 2025. Football Australia dengan bangga mengumumkan Socceroos akan menjamu Indonesia di Sydney Football Stadium. Tulis pengumuman itu dilansir dari laman Socceroos pada Selasa 10 Desember. CEO Football Australia James Johnson mengaku senang dengan terpilihnya Sydney Football Stadium sebagai venue pertandingan itu. Ia meyakini stadion itu akan dipenuhi penggemar yang mendukung Socceroos. Sydney telah menjadi tuan rumah bagi beberapa momen paling ikonik dalam sejarah tim nasional putra kami, dan kami sangat gembira membawa Socceroos kembali ke kota yang luar biasa ini, kata Johnson.
Adapun pertandingan Australia melawan timnas Indonesia merupakan laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertemuan pertama di Stadion SUGBK Jakarta 10 September 2024 lalu, kedua tim bermain imbang 0-0. Kabar duka, bobotoh meninggal di Solo. Persib Bandung ikut berduka usai seorang bobotoh bernama Muhammad Fatir Fauzan Maulana meninggal dunia saat hendak menyaksikan laga kontra PSS Sleman di Stadion Manan Solo. Pihak klub langsung mengeluarkan imbauan soal aturan supporter tandang di Liga 1 2024-2025. Fatir diketahui meninggal dunia usai kecelakaan di Kartasura, Jawa Tengah pada Senin 9 Desember 2024 pagi. Menurut keterangan resmi, almarhum mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor menuju Stadion Manan Solo. Perwakilan Persib Bandung langsung mendatangi rumah duka yang berada di Komplek Margahayu Permai, Desa Makarayu, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung, Selasa 10 Desember. Selain menyampaikan belasungkawa, mereka juga memberikan santunan. Pihak klub menyampaikan tidak ada pertandingan sepak bola seharga nyawa. Mereka sungguh berduka dengan meninggalnya Fatir. Persebaya kehilangan Bruno Moreira lawan Persik. Persebaya tampil pincang saat menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu 11 Desember 2024 besok sore. Tim berjuluk Bajul Ijo ini akan menjalani laga pekan ke-14 Liga 1 tanpa kapten tim mereka, Bruno Moreira, karena sanksi kartu merah di laga terakhir melawan Arema. Bruno Moreira menjadi andalan Persebaya di lini depan. 13 laga awal ia selalu dimainkan, berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist. Bagi saya itu, absennya Bruno Moreira justru menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk masuk, kata Paul Munster. Mengenai pemain pengganti, pelatih asal Irlandia Utara itu enggan memberi bocoran. Semua baru akan ditentukan setelah latihan hari ini. Ada 2 nama yang berpeluang besar mengisi posisi yang ditinggalkan Bruno Moreira, yakni Kasim Botham atau Alvan Suaib. Termasuk kapten tim menghadapi Persik akibat Bruno Moreira absen, Paul Munster belum menentukan hingga hari ini. Dendi Alvarizi comeback, Arema siap terkam Persis Solo. Kabar baik datang dari Arema FC menjelang pertandingan melawan Persis Solo dalam melanjutan BRI Liga 1 pekan ke-14 yang akan berlangsung di Stadion Supriyadi Blitar pada Kamis 12 Desember 2024. 2 pemain senior Arema FC, Dendi Santoso dan Johan Alvarizi, dipastikan kembali ke skuad setelah absen selama 2 pertandingan. Keduanya sebelumnya absen saat Singoedan menghadapi Persita dan Persebaya Surabaya karena sedang menyelesaikan lisensi kepelatihan. Kini Dendi dan Alvarizi telah bergabung kembali dengan tim dan ikut dalam latihan rutin. Absennya Dendi dan Alvarizi sebelumnya cukup mempengaruhi komposisi tim di beberapa pertandingan. Kehilangan 2 pemain ini ditambah dengan absennya Arkan Fikri dan Ahmad Maulana Syarif yang membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 membuat pelatih Joel Corneli harus mengubah formasi. Highlight dari Liga 1 2024 dan klasemen sementara. Hasil Madura United versus Semen Padang di Liga 1 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur pada Selasa 10 Desember sore berakhir dengan skor 1-0 untuk Kerbau Sirah. Gol kemenangan dicetak oleh Ryohei Mitsubishi pada menit ke-90. Ini merupakan kemenangan kedua bagi Semen Padang, sementara Madura United kian terbenam di dasar klasemen Liga 1. Persija gagal meraih kemenangan di pekan ke-14 Liga 1 melawan Borneo FC di Stadion Pakansari pada Selasa 10 Desember malam. Persija ditahan imbang 1-1. Persija unggul duluan di menit ke-85 kendati kehilangan Andres Gudela di pertengahan babak pertama. Gustavo Almeida yang berhasil bikin gol usai memanfaatkan blunder dari Nadeo Argawinata. Namun Borneo FC bisa membalas di injury time babak kedua. Habibie Yusuf yang bikin gol sehingga laga selesai dengan skor 1-1. Dari hasil Liga 1 yang baru aja usai, Persebaya Surabaya King of Jatim menang telak 4-1 atas Persik Kediri. Hasil ini sangat bagus buat Persebaya karena Persebaya sekarang makin menjauh poinnya
dari Persib Bandung maupun Persija yang ada di bawahnya. Sementara Persik Kediri yang baru kalah masih ada di peringkat ke-12 alias papan bawah. Cuplikan golnya kita update besok ya guys.